Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan analisis One Piece chapter 1113. Jujur, gue happy banget sama chapter ini karena salah satu teori yang gue bahas bahwa dunia akan tenggelam terbukti benar di chapter ini. Yang belum nonton bisa cek videonya di sini. Anyway, pada analisis ini seperti biasa, gue akan bahas hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga nih kalau ada momen-momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari color spread yang menggambarkan Robin sedang bermain catur dan masing-masing anggota topi jerami mewakili buah catur yang berbeda-beda. Hal pertama yang menarik di sini adalah judul dari color spread ini, yaitu The King is a Fighting Piece. Fun fact, The King is a Fighting Piece atau Raja merupakan bagian dari pertarungan adalah sebuah quotes dari salah satu juara dunia catur bernama Wilhelm Steinitz. Selain itu, hal lain yang menarik perhatian gue adalah peran Nami yang mewakili ratu di sini. Apakah mungkin ini clue dari Oda karena teori yang menghubungkan antara Imu dan Nami udah banyak banget yang bahas. Lalu kita juga bisa melihat di sini semua pedang Zoro berwarna hitam. Ada dua kemungkinan Oda menggambarkan pedang Zoro dalam kondisi Zoro menggunakan haki, atau lagi-lagi ini clue kalau Zoro pada akhirnya akan menghitamkan pedangnya secara permanen. Oke, kita lanjut ke inti cerita ya. Chapter ini dimulai dengan menjawab pertanyaan kita semua tentang apa yang dilihat oleh Mars pada chapter sebelumnya. Hal tersebut adalah otak Vegapunk yang ada di dalam tangki. Fakta yang cukup mengerikan adalah menurut chapter 1067, dikonfirmasi ukuran otak Vegapunk dikatakan sebesar ras giant atau raksasa. Jadi benar-benar segede itu. Lalu selanjutnya kita bisa melihat Mars yang sangat marah karena ternyata live streaming Denden Mushi yang dihancurkannya adalah palsu dan tidak bisa menghentikan siaran Vegapunk. Nah, apakah mungkin Denden Mushi yang asli ada di tangan Dragon? Live streaming Denden Mushi diketahui memiliki bentuk segitiga. Pada color spread ini kita bisa melihat ada Denden Mushi yang bentuknya segitiga bersama Dragon. Cerita dilanjutkan ketika kita bisa melihat reaksi atau sudut pandang orang-orang dari seluruh dunia tentang Vegapunk. Reaksinya cukup bervariasi dan tidak konsisten. Ada beberapa orang yang mengakui kejeniusan Vegapunk, tetapi ada juga yang tidak yakin atas kejeniusannya. Selain itu, bahkan kerajaan Birdi atau Torino mengatakan bahwa kecerdasan Vegapunk telah digunakan dengan sangat buruk, terutama dalam menciptakan senjata-senjata berbahaya dan berdampak tragis bagi banyak orang. Hal ini cukup menarik karena bisa menyimpulkan tema utama dalam arc Egghead ini. Ilmu pengetahuan walaupun sangat penting dan banyak manfaatnya, jika tidak digunakan dengan bijak bisa menjadi bencana. Oke, selanjutnya kita diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa sesama Gorosei bisa berkomunikasi dengan telepati. Hal ini jujur menarik banget dan menimbulkan spekulasi apakah mungkin konsep Gorosei mirip dengan konsep satelit milik Vegapunk. Karena satelit Vegapunk sendiri bisa berkomunikasi dengan cara yang sama. Apakah mungkin Gorosei merupakan satelit milik Imu? Mereka hanyalah boneka-boneka, oleh sebab itu mereka nggak bisa terluka. Jadi satu-satunya cara melukai mereka adalah melukai induknya, yaitu Imu. Oke, pada panel berikutnya kita bisa melihat dengan sangat GG Sanji menendang Nasjuro untuk melindungi Bonnie. Tapi setelah itu hal yang menyedihkan terjadi. Nasjuro berubah menjadi sosok Bakotsu dan menggigit Sanji hingga tulangnya patah. Hal ini dibuktikan oleh reaksi pada panel tersebut. Kita bisa melihat ada tulisan Baki. Baki adalah suara retak yang lebih keras atau intens. Reaksi ini bisa kita lihat juga ketika Kaido menggigit Gear 4 Luffy. Oke, selain itu hal yang menarik di sini adalah kalau kita kembali ke chapter 387 dan 396, kita bisa melihat cover pada chapter tersebut menggambarkan Sanji memegang tameng bergambar kuda, sedangkan Zoro bergambar burung. Apakah ini clue dari Oda? Sanji sudah berhadapan dengan Nasjuro yang berbentuk kuda. Apakah mungkin selanjutnya Zoro akan menghadapi Mars? Selanjutnya, kita juga bisa melihat lagi-lagi Bonnie berhasil meniru Nika atau Gear 5 Luffy. Bonnie tiba-tiba menjadi sosok super raksasa, mirip seperti yang pernah dilakukan Luffy. Hal yang menarik di sini adalah pada chapter 1103 kita mengetahui bahwa Bonnie pernah mencoba untuk meniru pukulan Nika, tapi gagal. Setelah itu, pada chapter 1107, Bonnie meminta Luffy untuk menunjukkan caranya. Nah, sekarang pada chapter 1113, dia bisa berubah menjadi raksasa seperti yang dilakukan Luffy ketika dia menghentikan Kizaru dan juga Saturn. Apakah mungkin Bonnie terhubung dengan Nika seperti yang dikatakan Saturn? Dan cara buah iblis Bonnie belajar adalah dengan melihat Nika. Oke, kita lanjut ke pidato Vegapunk
Vegapunk ya. Banyak banget hal yang menarik di sini. Vegapunk membuka pidatonya dengan menekankan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi siapa yang baik dan siapa yang buruk. Di video sebelumnya, gue sempat bahas tentang konsep baik dan buruk di One Piece. Gue juga membahas apakah mungkin pemerintah dunia nggak sejahat itu. Bahkan bisa jadi kerajaan kuno yang jahat. Dari pernyataan Vegapunk makin memperkuat teori gue sebelumnya bahwa konflik di One Piece nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana seperti pemerintah itu jahat, kerajaan kuno itu baik. Vegapunk bisa berkata seperti itu mungkin dia sudah sangat paham tentang sejarah abad kekosongan dan realitanya. Vegapunk memahami bahwa tragedi pada abad kekosongan bukanlah tentang baik dan buruk, tetapi hanya perbedaan ideologi dan sudut pandang. Oleh sebab itu, Vegapunk sebagai ilmuwan gak pantas menghakiminya. Selanjutnya, pada akhir chapter ini, dengan sangat mengejutkan, Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan tenggelam. Tragedi ini sudah gue prediksi dan gue bahas sangat detail di video ini ya. Nah, di sini gue akan kasih beberapa referensi lain. Pertama, apakah mungkin Oda terinspirasi dari tragedi banjir besar yang ada di kitab suci? Banjir besar tersebut diketahui merupakan peringatan dari Tuhan atas segala korupsi dan kejahatan yang terjadi pada zaman itu. Jadi cocok banget dengan kondisi di dunia One Piece sekarang. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Vegapunk bisa tahu dan memprediksi hal tersebut akan terjadi? Apakah mungkin setelah mempelajari sejarah tentang abad kekosongan, Vegapunk mengetahui bahwa kerajaan kuno sebelumnya juga ditenggelamkan? Lalu Vegapunk menyimpulkan dunia sekarang akan tenggelam karena berasumsi bahwa sejarah akan berulang. Jika ternyata benar, ini akan ngasih indikasi tambahan bahwa kerajaan kuno adalah kerajaan matahari yang tenggelam karena perbuatan Imu atau Umibozu. Umibozu diketahui menurut legenda memiliki kemampuan untuk menenggelamkan. Orang-orang ingin membuat kerajaan matahari bangkit kembali di atas laut. Jadi mereka menamakan diri mereka Klandi yang berarti daun atau fajar. Klandi akan membawa fajar kerajaan matahari. Hal ini jadi nyambung ke kapal Noah yang dibuat pada abad kekosongan. Apakah mungkin Noah dibuat untuk menyelamatkan orang-orang pada tragedi banjir pada saat abad kekosongan? Untuk menutup analisis ini, gue akan coba berteori kira-kira apa yang akan diungkapkan Vegapunk selanjutnya. Menurut York, Vegapunk akan melanjutkan apa yang sudah Ohara mulai. Dengan begitu, kita mungkin bisa berasumsi bahwa Vegapunk akan mengungkapkan nama dari kerajaan kuno. Hal ini dikarenakan Clover dibunuh setelah ingin mengungkapkan nama dari kerajaan tersebut. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori-teori pada chapter ini? Coba komen juga dong kalau gua ada momen-momen yang terlewat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.